Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang di podcast Kotrunada. Kali ini saya sebagai host dan ada kedatangan tamu kita pada kali ini, yaitu santri berprestasi. Ada santri beratas nama Nur Muhammad dan juga Abdurrahman. Gimana nih kabarnya Nur Muhammad? Alhamdulillah saya sekarang dalam sehat banget ya. Untuk Abdurrahman bagaimana? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Nur Muhammad, mau tanya nih, Nur Muhammad nih kelas berapa? Saya sekarang alhamdulillah telah menduduki kelas 6 atau kelas 3 aliyah. 3 aliyah, oke, 3 aliyah. Untuk Abdurrahman, kelas berapa nih? Alhamdulillah saya sudah menduduki kelas 2 sanawiyah. 2 sanawiyah, oke. Untuk flashback sedikit, Nur Muhammad nih. Nur Muhammad dulu masuk pesantren keinginan sendiri atau mau keinginan orang tua nih? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri, oke. Nggak ada paksaan dari orang tua ya. Kalau Abdurrahman gimana? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri juga, nggak ada dipaksa sama orang tua kan? Baik, oke. Untuk selanjutnya Nur Muhammad ini asalnya dari mana? Saya dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Asli orang Jakarta ya? Kebetulan rumah di mana tuh? Rumahnya alamatnya di Jalan Pancoran Barat 4A RT 10 RW 1 nomor 1 Pancoran Jakarta Selatan. Iya. Jakarta ya? Asli banget Jakarta nih pastinya. Abdurrahman nih, di mana nih rumahnya Abdurrahman? Di Bogor. Bogor mana tuh? Bogornya Bogor Cijeruk. Cijeruk. Di daerah mana tuh Cijeruknya? Daerah Cibadak. Cibadak. Oke, baik. Untuk Nur Muhammad, sebelum masuk pesantren ini gitu, orang tuanya pesantren juga? Tidak. Oh, tidak. Iya, orang tua saya memang pendidikannya seperti pesantren, cuma bukan pesantren gitu. Iya. Pesantren, Uh-uh. hanya lingkungan aja ya? Iya, lingkungan keagamaan. Keagamaan, sering-sering hadir di pengajian-pengajian habaib di Jakarta pasti ya. Oke, baik. Untuk Abdurrahman sendiri, orang tuanya juga dulu pesantren mungkin? Tidak. Oh tidak. Ya. Jadi memang berdua ini bukan dari latar belakang pesantren ya kebetulan. Oke deh. Udah apa sih namanya, sudah biasa berarti dengan kehidupan pesantren ya berarti. Oke, baik. Berarti sebelumnya juga dari MI ya? Iya. MI Madrasah Ibtidaiyah. Benar. Kalau Abdurrahman? Dari SD. SD. Oh SD. Iya. Bukan MI ya? Bukan. Oh, oke. Tapi sebelum-sebelumnya sudah pernah belajar atau pernah menimba ilmu di pesantren ya? Sebelumnya enggak? Belum. Juga pengajian-pengajian biasa juga aja ya. Oke. Kebetulan orang tua juga ternyata bukan dari keluarga yang pesantren banget sih, seperti itu ya. Boleh diketahui santri kita yang pada hari ini hadir, mereka ini adalah pemenang dari lomba Musabaqah Qiraatul Kutub, yang dimana mereka ini mewakili Kota Depok. Apalagi mungkin juga kemarin termasuk perlombaan yang memang sangat seru ya. Kebetulan juga memang diapresiasi oleh pihak kota. Ini salah satunya adalah Nur Muhammad, santri Pondok Pesantren Kotrunada, dan juga Abdurrahman, di mana Nur Muhammad ini adalah santri akhir kelas 6 di kelas 3 aliyah. Kebetulan juga sedangkan di Abdurrahman ini adalah santri sanawiyah. Baru 2 tahun sudah berani ikut dan meramaikan lomba Musabaqah Qiraatul Kutub. Kemudian mau tanya nih, untuk Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sebelum masuk pesantren sudah bisa baca kitab kuning? Ya, sudah sebelumnya. Oh, sebelumnya. Iya. Dari sebelum sini sudah belajar. Iya, kisaran antara kelas 4 MI lah. Kelas Iya, kelas 4 MI. Iya, saya sudah belajar sedikit demi sedikit. Ya mungkin dari bapak saya dimulai, dan juga dari majlis-majlis yang saya hadiri pada waktu itu gitu. Oh, berarti sudah bisa baca kitab waktu itu. Ilmu alat yang didalami pada saat itu kelas 4 MI itu apa? Waktu itu jurumiyah. Iya. Oke, kalau Abdurrahman sendiri nih, Abdurrahman, baru kelas 2 sanawiyah, tapi sudah bisa ikut berpartisipasi, namun juga sudah berprestasi dalam lomba baca kitab. Untuk Abdurrahman, sebelumnya sudah bisa baca kitab kuning sebelum masuk Kotrunada? Cuman dikit demi dikit.
dikit-dikit aja Iya. gitu. Memang sebelumnya sudah belajar kitab kuning juga di rumah. Iya. Kebetulan belajar apa tuh sebelumnya? Kitab Jurumiyah sama Safinah. Safina dan juga Jurumiyah. Jurumiyah. Berarti semuanya dari awalnya di Jurumiyah ya. Oke, sudah menguasai lah, kebetulan mungkin juga sudah hafal kitab Jurumiyahnya. Kemudian saya mau tanya nih, sebelum ikut lomba dan lain sebagainya, berarti tadi sudah ada dasarnya punya Jurumiyah. Iya, benar. Sudah hatam ya Jurumiyah? Iya, Ya? alhamdulillah benar. Sudah hatam. Abdurrahman juga sudah hatam. Untuk Abdurrahman sendiri, selain Jurumiyah, kira-kira ada kitab apa lagi yang sudah dihafalkan? Kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, kemudian Sedang menghafal Arba'in. Arba'in, hadis Arba'in An-Nawawi. Iya. Oke, baik. Untuk Nur Muhammad sendiri ini sudah hafal ilmu alat apa aja nih kira-kira? Alhamdulillah memang dari semenjak saya masuk di Cotton ini, ya saya menginjak satu sanawiyah itu saya sudah dilatih untuk belajar menghafal Jurumiyah. Yang akhirnya saya menghafal, berlanjut di kelas 4 atau satu aliyah lah, kelas 4 itu saya mulai menghafal kitab Imriti yang alhamdulillah sudah saya hatamkan. Dan juga ketika masuk kelas 2 aliyah atau 5 semester 2 itu saya dianjurkan oleh seorang ustadz ya untuk menghafal kitab Alfiyah itu. Nah, ketika itu saya menghafal Alfiyah, saya sungguh-sungguh yang alhamdulillahnya kemarin sudah bisa dihatamkan dalam waktu 3 bulan lah, 3 bulan 4 bulan, alhamdulillah. Wah, sangat berprestasi Nur Muhammad ini. Berarti di ilmu alat ini sudah menguasai Jurumiyah, sudah menguasai Imriti, lalu juga Alfiyah. Alhamdulillah. Ibnu Malik, iya benar. 1002 bait, alhamdulillah. Iya. Masya Allah, banget Nur Muhammad ini memang sangat berprestasi. Ini sangat memotivasi juga untuk Abdurrahman ke depannya mungkin bisa lebih daripada Nur Muhammad. Oh, amin, amin ya. Mudah-mudahan ini bukanlah akhir melainkan awal di mana kalian nih harus lebih berprestasi. Saya sangat salut. Masya Allah banget santri Kotrunada nih. Jadi jangan pernah merasa yang namanya santri itu kuno. Ternyata santri kita ini banyak berprestasi. Oke, sebelum berangkat dari itu semua, berarti kemarin awal mulai ikut lomba di Jawa Barat ini atau di provinsi ini melalui seleksi atau melalui lomba terlebih dahulu nih? Melalui seleksi. Iya, seleksi yang diadakan di salah satu pondok pesantren yaitu di Asalama. Iya. Lalu di situ seleksi dengan ya sekitar 17 pondok pesantren di seluruh kota Depok. Ya mungkin kira-kira ada 109 orang santri yang ikut andil dalam mengikuti seleksi ini gitu. Nah, ketika itu diseleksi dalam 3 tingkatan lomba, yaitu ada marhala ula, ada yang wusta, ada yang ulya. Dan ketika itu semua bersaing, yang akhirnya ditetapkanlah 20 orang yang lebih unggul gitu, lebih unggul dari yang lain. Nah, yang akhirnya 20 orang ini ya mewakili dari satu kota Depok untuk terjun ke dalam lomba di tingkat provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 ya. 2021 ini ya, kebetulan ini foto-foto di mana Nur Muhammad dan juga Abdurrahman ketika lomba dan juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, lalu juga dari para kiai ya, tokoh-tokoh NU di Kota Depok ini. Masya Allah, Iya, alhamdulillah. Berprestasi. Oke. Iya. Saya tadi mengingat ada 3 cabang, itu ada ula, ada usto dan juga ulia. Untuk Abdurrahman sendiri nih, Abdurrahman ini kemarin lombanya di yang mana? Kalau saya di cabang Ula. Ula itu terbagi berapa macam, atau ada kajiannya fikih sendiri atau misalnya tasawuf atau seperti apa? Bisa diceritakan? Ula itu terbagi 3 bagian. Yang pertama cabang akhlak. Akhlak. Kitabnya Wasaya Aqalil Abna. Oke. Yang kedua cabang fikih, itu kitabnya Riyadul Bariha. Yang ketiga cabang Nahwu. Kitabnya Jurumiyah. Oke. Itu 3 dilombain apa cuman kita minta satu aja kira-kira? Satu lomba atau pesertanya gitu. Satu peserta berarti satu mata lomba. Berarti kalau untuk Abdurrahman sendiri di kitab apa tuh? Kalau saya di kitab Wasaya Aqalil Abna. Oke, ya. Iya. Untuk Nur Muhammad di ula, usta apa di ulia? Di Usto. Oh, di usta ya. Masya Allah juga di usta. Ini juga ada bagian ketika anak-anak sedang membaca kitab. Iya.
ya, di mana anak-anak ini langsung dinilai oleh juri, ya, video yang kita bisa lihat di sini. Oke. Kemudian lanjut lagi Nur Muhammad, tadi kalau di bagian Usto ada mata cabang lomba lagi apa seperti apa yang tadi bisa digambarkan juga? Iya, memang setiap marhalah itu memang 3 itu ya yang tadi disebutkan, ada fikih, ada akhlak, dan juga ada nahwu. Sedangkan kalau di Usto ini memang lebih berat tingkatan gitu ya. Kalau akhlaknya itu kitab Ta'lim Muta'alim yang digunakan, kalau untuk nahwunya ada kitab Imriti, dan untuk kitab fikihnya itu ada Fathul Qorib. Iya, itu Usto. Untuk Nur Muhammad sendiri kemarin kajian kitabnya apa tuh? Kajian kitabnya yang bidang akhlak, yaitu Ta'lim Muta'alim. Iya. Berarti untuk Nur Muhammad ini sudah hampir menguasai ya? Iya, insya Allah ya, alhamdulillah. Insya Allah lagi-lagi. Memang santri Qatrun Nada ini sangatlah berprestasi. Iya. Oke, kemudian kalau boleh tahu ini lombanya di mana ya? Ini ada di satu hotel di Kota Bandung. Iya. Kota Bandung. Hotel Sultan Raja yang ada di Soreang, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Iya. Bandung. Oke. Itu kalau boleh tahu ada berapa kota yang ikut pada saat itu? Sekitar 37. Iya, 37 kota yang bersaing dalam lomba tersebut gitu. Jadi ada 37 gitu. Oh, 37. Iya. Itu pun berarti di bagian 3 tadi ya, ada ular, iya, ada ustaz dan juga ada kuliah. iya. Kalau di total ada sekitar berapa ratus peserta? Iya, ada 568 sekitar segitu. 568 iya, peserta. Santri Qatrun Nada kita alhamdulillah dapat prestasi di situ. Iya. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi-lagi ini prestasi yang sangat baik untuk anak-anak kita ya, di mana mereka memang sangat mendalami kajian-kajian kitab kuning. Oke, boleh ada informasi buat pemirsa semuanya bahwa saat ini Qatrun Nada mempunyai banyak kelas khusus. Di antaranya mungkin adik-adik kita nih yang berprestasi saat ini masuk di kelas apa? Tahfidz atau di Tafakuh? Di Tafakufiddin. Iya. Apa Tafakufiddin? Iya. Sama juga. Sama. Oke, untuk di Abdurrahman juga di Tafakufiddin, di mana Tafakufiddin ini adalah kelas dikhususkan untuk kajian kitab-kitab kuning begitu. Dan tahfidz juga ada kelas tahfidz khusus untuk menghafal dan mengembangkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian juga ada English Community, di mana English Community pun adalah kelas khusus untuk anak-anak bahasa Inggris yang mendalami dengan kajian bahasanya dalam sehari-hari pun dengan bahasa Inggris juga. Kemudian juga ada satu kelas lagi yaitu kelas Arabik, di mana kelas tersebut adalah kelas-kelas yang memang sehari-hari mendalami ilmu bahasa Arab. Oke, itu adalah kelas-kelas khusus yang saat ini berada di Pondok Pesantren Qatrun Nada. Oke. Untuk Nur Muhammad, kembali Nur Muhammad. Kemarin pada saat perlombaan, kalau boleh tahu, sebelum ikut lomba ada kiat-kiat apa sih? Itu bisa maksudnya memaksimalkan Nur Muhammad itu bisa ikut lomba, ikut seleksi yang pertama di Asalama, kemudian lolos juga, kemudian lomba lagi di yang mana lombanya tersebut pun adalah mewakili kota Depok sendiri. Yang pasti ini adalah beban moral juga untuk anak-anak kita, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Itu kiat-kiatnya, persiapannya apa tuh Nur Muhammad sebelum mengadakan lomba itu, ikut lomba? Baik, mungkin sebelum ini ya tidak jauh dari banyak latihan gitu ya, banyak latihan dan juga banyak bersungguh-sungguh gitu kan, sungguh-sungguh dalam latihan. Dan juga memang sebelumnya ini lomba yang kita ikuti ini memang seleksi dari ustadz juga gitu ya, ustadz gitu kan. Ini mana yang berprestasi, yang ingin bisa gitu kan, yang sekiranya mampu dalam mengikuti lomba ini gitu. Akhirnya kami berdua termasuk daripada 9 orang waktu itu gitu. 9 orang waktu itu dalam mengikuti seleksi di Asalama gitu, yang tadi saya bilang ada 109 orang. Nah, waktu itu yang kepilih dari Qatrun Nada alhamdulillah ada 4 orang waktu itu. Iya, 2 dari putra dan juga 2 dari putri gitu. Nah, waktu itu ketika kami mengetahui bahwasanya kami ini termasuk yang lomba di provinsi gitu, akhirnya kami di situ giat dalam latihan. Kami menghabiskan mungkin ya sedikit dari waktu istirahat kami, waktu makan kami mungkin, atau waktu didikan kami ya demi untuk kami latihan di situ. Kami banyak berdiskusi, kami banyak mengulang-ulang, memahami apa yang akan dilombakan gitu. Memang lomba di provinsi ini tidak jauh, tidak beda ya sama lomba pondok. Kalau pondok itu memang
yang kita kuasai itu memang yang disampaikan aja. Contoh misalkan Fathul Qorib yang dipelajari babul taharah atau babul sholah. Tapi kalau di provinsi itu satu kitab. Iya, satu kitab itu harus kita kuasai. Iya. Perlombaannya itu ketika kemarin Abdurrahman disuruh untuk baca kitab itu tidak per kalimat atau per baris, berarti per satu pasal. Ya, satu pasal. Oh, berarti di bab puasa di kitab puasa itu bagian mana tuh? Kalau boleh tahu Abdurrahman. Pertamanya pas seleksi di bab yang ketujuh ya, Ketujuh. Adabul Masajid. Ada bermasajid. Kalau yang untuk pas saat perlombaan itu di bagian apa? Pasalnya? Adabul Masajid. Oh, pas banget gitu ya. Ketika seleksi. Dan juga pada saat perlombaan itu apa memang sudah ditentukan? Apa kemauan sendiri atau sudah ditentukan oleh juri? Jadi pas kita mau maju, kita disuruh milih, ada sebuah kertas, kita itu ambil satu, nanti diacak. Ya. Oh, sistemnya per acak begitu ya. Berarti kemarin lombanya itu per satu pasal. Kalau biasanya kan kalau kita sering-sering ada perlombaan baca kitab di pondok atau beberapa pesantren di satu kecamatan pesantren tersebut, pastinya lombanya tidak satu pasal, melainkan mungkin satu kalimat atau misalnya per baris. Oke. Kemarin kalau boleh tahu apa kenal gitu dengan dewan juri yang ada di sana? Iya, tidak, karena dewan juri sendiri tidak memperkenalkan diri gitu, siapa diri mereka itu. Iya. Kenalkan dirinya ya. Berarti memang real perlombaan ini mengatasnamakan tingkat santri yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oke. Untuk pada saat perlombaan kemarin ada tokoh-tokoh negara kita nih yang hadir di sana atau siapa mungkin? Iya ada, tapi hanya perwakilan. Iya, dari gubernur, dari wakil gubernur atau dari Kakanwil, tapi hanya perwakilan karena pada hari itu beliau mereka semua itu lagi sibuk gitu, ada kegiatan di luar gitu ya. Umumkan ya, sebenarnya harus ada gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dan juga dari Kakanwil, kantor wilayah ya, di mana memang di perlombaan ini beliau-beliau memang yang bertugas atau yang bertanggung jawab dalam lomba musabaqah Qiraatul Kutub. Kalau boleh tahu nih, kemarin pada saat lomba Nur Muhammad juara berapa? Kemarin alhamdulillah saya mendapatkan juara 3. Iya. Juara 3 Marhala Wusta cabang akhlak Ta'lim Muta'alim. Iya. Insya Allah ini prestasi yang luar biasa. Dari se-Jawa Barat pesantren santri kita sudah dapat prestasi juara 3 di Musabaqah Qiraatul Kutub di kelas Wusta di cabang akhlak, yaitu di kitab Ta'lim Muta'alim. Sedangkan Abdurrahman sendiri juara? Kemarin alhamdulillah saya juara harapan 3. Harapan 3 di kelas Ula cabang akhlak kitab Wasaya awal ya. Sudah sangat berprestasi ya menurut saya sendiri, di mana anak-anak kita ini sudah menunjukkan kualitasnya walaupun mereka dalam keadaan masih belajar. Ini juga sebuah motivasi khusus buat saya sendiri dan juga mungkin umumnya buat yang lain nih pemirsa atau orang tua yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan podcast Qatrunada pada saat ini. Kalau boleh tahu nih Nur Muhammad, Abdurrahman, kemarin ada hadiah nggak tuh dari pada saat pihak? Oh, ada. Berapa tuh? Atau apa hadiahnya kira-kira? Memang hadiahnya itu terbagi 2 gitu ya. Ketika memang habis perlombaan itu, jadi yang lomba-lomba itu berkumpul di tempat lombanya masing-masing gitu untuk mengambil sebuah hadiah gitu kan dari pihak Kakanwilnya itu, iya. Dan juga di situ berupa uang tunai. Iya. Ya. Uang tunai, wah lumayan buat jajan ya, atau misalnya buat bekal beli kitab kayaknya nih, kayak anak-anak kita yang untuk berprestasi saat ini lebih suka uangnya disimpan lalu kemudian dibelikan kitab. Betul, sama juga ya, Abdurrahman juga sama ya. Oke. Ini sangat salah satu prestasi untuk anak-anak kita. Kira-kira nih untuk Nur Muhammad sama Abdurrahman nih, kalau orang tuanya sedang menonton nih, apa yang mau kalian sampaikan kepada orang tua kalian semua nih? Kira-kira untuk Abdurrahman dulu. Untuk terutama untuk orang tua, saya mengucapkan terima kasih banyak telah
telah mendukung saya dari kecil dan telah mendidik dan memberi ilmu. Dan juga saya berterima kasih juga kepada orang tua saya yang sudah memberi saya di sini dan sudah mendoakan saya selalu. Ada lagi? Nggak ada? Oke, Nur Muhammad, gimana? Apa yang mau disampaikan nih sama orang tua? Mungkin orang tuanya melihat tayangan podcast Qatrun Nada ini. Apa yang mau disampaikan? Pertama itu ya, kita rasa syukur pada orang tua itu kan. Kita berterima kasih karena beliau berdua, ya tanpa adanya beliau berdua tidak adanya kami gitu kan ya. Karena beliau berdua juga berusaha mendidik dan juga mencarikan nafkah dan juga mengajari dari hal-hal yang kecil walaupun itu remeh itu kan, kayak kita dalam belajar atau kita berdiskusi gitu kan, kita belajar berbicara, itu memang dari orang tua gitu kan. Tanpa dasar mereka berdua mungkin kami tidak bisa seperti ini gitu, seperti sekarang kita bisa berbicara itu. Ya itu khusus ya untuk kedua orang tua, karena beliau juga ya tidak lepas ketika beliau berdua itu kan setelah sholat itu mendoakan anak-anaknya gitu, mendoakan anak-anak yang terbaik, semoga anaknya menjadi sukses itu, atau menjadi yang lebih baik bagi negara, bagi agama dan juga dunia akhirat gitu kan, dan juga agar anak-anaknya diberikan kesehatan selalu gitu kan. Ketika anak-anak sehat itu bisa menuntut ilmu dengan baik, dengan lancar dan juga dengan mudah dan diberikan kepahaman gitu kan. Seperti itu. Allah. Orang tua mendoakan anak, pastinya juga anak mendoakan orang tua, betul. Ya, selalu doakan juga orang tua, guru-guru di sini dan semuanya yang banyak jasa mungkin ya untuk kita sampai saat ini. Berarti ini sebuah pengalaman yang luar biasa untuk santri kita Nur Muhammad dan juga Abdurrahman yang ikut lomba musabaqah Qiraatul Kutub, yang dimana anak-anak santri kita pun berprestasi di dalamnya. Ini sebuah kebanggaan buat Qatrun Nada sendiri. Oke. Ada motivasi apa kira-kira nih untuk Nur Muhammad sendiri nih? Mungkin motivasi saya sendiri adalah dari kitab-kitab yang saya pelajari itu gitu. Karena di dalam kitab-kitab tersebut banyak ilmu-ilmu rahasia gitu, ilmu-ilmu yang tidak diketahui orang. Tapi ini ilmu penting gitu kan, banyak. Nah, maka dari situ saya menggali kitab kuning, saya membuka, saya mengobet-ngobet lah, istilah kita gini, kita cari iya ilmu-ilmu yang memang ya kita harus tahu, dan tapi jangan lupa gitu, ketika kita tahu kita amalkan sedikit demi sedikit agar ilmu yang kita ketahui itu barokah gitu kan. Itu harapan. Memberikan pemahaman kepada diri kita sendiri juga untuk mencari pengetahuan yang luas ya. Ya, itu motivasi yang begitu besar gitu kan, mengetahui itu. Untuk Abdurrahman sendiri bagaimana teh motivasinya? Motivasi untuk bagi saya termotivasi kita itu dikarenakan dulu saya dari agama yang kurang gitu. Jadi saya mikir ya, gimana gitu agama kurang nanti ke depannya, saya udah tua meninggal. Pikir jauh ya, kalau kita ini ke akhirnya ini tidak selamanya di dunia ini ya, Mak. Memikirkan akhir esok, betul. Kemudian apalagi tuh? Kemudian habis itu saya mikir terus, saya belajar dikit demi dikit dan alhamdulillah saya buka kitab. Habis itu saya mencari ilmu untuk diamalkan. Untuk bekal sendiri ya untuk kedepannya ya, bagaimana nanti juga kalian juga mempunyai putra putri kedepannya ya, insya Allah ya. Amin masya Allah ya. Ada mungkin pesan untuk teman-teman santri kita nih yang lainnya nih, semoga juga bisa bermotivasi untuk bisa lebih daripada santri kita Nur Muhammad dan juga Abdurrahman, yang dimana memang saat ini mereka ini adalah santri-santri berprestasi yang sudah ikut perlombaan dalam baca kitab. Kira-kira apa nih motivasi apa yang bisa kalian berikan untuk teman-teman yang mungkin nanti bisa menyaksikan tayangan ini? Ya mungkin kalau dari saya sendiri itu yang paling utama itu sungguh-sungguh itu ya, karena memang sungguh-sungguh ini dibutuhkan. Jadi adanya keinginan seseorang untuk menggapai sesuatu ya sungguh-sungguh gitu. Karena kalau emang orang pengen sesuatu cuma dia tidak bergerak, dia tidak mau bersungguh-sungguh, ya akan gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada reaksi, nggak ada sedikit pun perubahan gitu. Nah jadi seseorang itu sungguh-sungguh itu memang ada bahayanya gitu, ada sedikit daripada rintangan untuk sungguh-sungguh. Yang pertama itu adalah malas. Nah ini sifat malas ini memang banyak gitu, setiap orang memang punya itu. Tapi bagaimana cara seseorang ini dia mengendalikan sifat malasnya itu gitu.
Jadi agar dia tidak malas bagaimana? Mungkin karena dia mungkin ikut kepada temannya gitu. Temannya, ini temannya rajin dalam belajar, dalam ibadah, dalam keseharian hidupnya gitu kan, dalam kebaikan, dia rajin. Nah, maka teman ini yang awalnya dia malas dia ikut. Nah, itu mungkin salah satu daripada cara ya seseorang itu kan untuk menghilangkan sifat malas. Nah, yang kedua juga ada yaitu bosan. Nah, ini kadang orang juga mempunyai sifat bosan. Nah, ini bosan ini menjadikan seseorang itu cenderung pada tidak mau sungguh-sungguh gitu. Tidak mau ini, tidak mau itu. Alasannya, tar anak nggak bisa, tar anak begini, anak begitu. Nah, ini memang sifat yang tercela gitu, yang buruk gitu, yang harus dihindari gitu, yaitu malas dan sungguh-sungguh. Ketika dua ini sudah hancur itu, sudah tidak ada di dalam benak pikiran seseorang, maka seseorang bisa sungguh-sungguh. Ketika sungguh-sungguh, maka dapat itu seperti satu mahfuzat yang dipelajari yang pertama kali yaitu manjadda wajada. Iya. Wah, ini adalah sebuah motivasi buat teman-teman semuanya nih agar bisa berprestasi seperti Nur Muhammad dan juga Abdurrahman, mungkin juga bisa lebih dan melebihi daripada prestasi yang diraih. Jadi kuncinya adalah bersungguh-sungguh dan juga jangan malas-malasan. Iya. Abdurrahman sendiri mungkin ada pesan untuk teman-teman di mana mungkin ini juga Abdurrahman ini adalah santri baru kelas 2 sanawiyah yang mungkin baru jalan sekitar 1 tahun lebih, 1,5 tahun ya di Pondok Pesantren Khotrul Nada. Apa yang mungkin bisa disampaikan semua teman-teman semua nih? Pesan saya, apabila kalian sudah berusaha, jangan lupa lah berdoa kepada Allah. Karena kan apabila kita sudah berdoa, kita berdoa tapi kita tidak berdoa, itu sama saja kita tidak beruntung gitu. Dan apabila kita sudah berdoa tapi kita tidak berusaha, itu sama saja tidak beruntung juga. Oke, jadi pesan dari Abdurrahman sendiri ini, kalau kita sudah usaha jangan lupa berdoa. Kemudian juga kalau kita tidak membuatkan usaha tapi kita hanya berdoa juga hanya sia-sia belaka ya. Oke. Ini adalah podcast pertama untuk Khotrul Nada Media sendiri. Hari ini juga kita disponsori oleh Khotrul Nada Collection, di mana baju koko yang kita gunakan pada siaran hari ini ya bisa disaksikan, bisa kita lihat. Ini adalah produksi dari Khotrul Nada sendiri, adalah baju koko yang dimana baju koko yang kita pakai gini dan kita gunakan ini tersedia di Khotrul Nada Collection. Ini adalah ada beberapa warna ya dari koleksi-koleksi baju koko Khotrul Nada yang saat ini berada di toko. Nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Ini bajunya, Masya Allah ya, ada warna-warnanya sudah lumayan banyak ya. Yang saya gunakan ada warna hitam, kemudian ada warna putih, ada warna coksu, ya coklat susu, juga ada warna krem. Ini adalah produk dari Khotrul Nada Collection. Ya, nanti untuk pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, jika Anda ingin membelinya atau mengorder, silakan untuk menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Baiklah, untuk selanjutnya juga silakan untuk pemirsa yang ada di rumah, jika ingin mendaftarkan santrinya atau anak-anaknya untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Khotrul Nada, saat ini juga panitia penerimaan santri baru sudah membuka pendaftarannya. Nanti ada linknya, kita tuliskan di bagian ini, dan juga bisa dilihat di tayangan di channel YouTube kita di Khotrul Nada Media, di mana nanti ada tayangan-tayangan di mana tayangan tersebut menceritakan atau menggambarkan bagaimana kondisi Khotrul Nada saat ini dan juga persyaratan-persyaratan untuk mendaftarkan anaknya untuk menjadi santri Khotrul Nada. Kemudian juga nanti untuk pemirsa yang belum mensubscribe channel kita, silakan di subscribe. Kemudian jangan lupa untuk dipencet loncengnya, karena nanti ada banyak informasi tayangan yang akan kita tayangkan. Baiklah, untuk dua narasumber pada saat ini kami ucapkan terima kasih banyak nih untuk Nur Muhammad, Abdurrahman sudah mau menceritakan pengalamannya kepada saat perlombaan.
Ya, terima kasih banyak kami ucapkan, dan juga kepada semua pemirsa yang sudah melihat tayangan ini, podcast Qatrunada ini. Jangan lupa yang belum subscribe silakan di-subscribe karena nantikan episode-episode selanjutnya. Baiklah, saya sebagai host dan juga narasumber pada hari ini meminta maaf dan juga berterima kasih. Mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.